Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Tailwind CSS. Jadi kalau buat teman-teman yang masih belum familiar mengenai Tailwind itu apa, jadi Tailwind itu sebenarnya adalah suatu konsep di mana kalau dulu kita bikin CSS harus membuat style CSS tersendiri, lalu kita import ke dalam HTML-nya kita, atau kita juga bisa melakukannya inline CSS seperti itu. Nah, di Tailwind kita punya cara yang berbeda. Jadi di Tailwind itu kita namanya di sini Utility First CSS Framework ya. Jadi kita buat CSS itu di dalam sebuah kelas. Nah, sebagai contoh di sini, misal kita lihat di bagian bawah sini ya, untuk contoh code-nya W24. Di sini artinya apa? Artinya dia punya width sebesar atau sepanjang 24 ini berapa pixel, nah nanti kita bisa lihat. Atau PT. PT itu artinya padding top, text center. Nah, ini text align center, seperti itulah kurang lebih, teman-teman. Nah, nanti kita akan eh, belajar lebih lanjut mengenai apa namanya utility yang dipunyai oleh Tailwind. Tapi untuk saat ini yang penting teman-teman paham dulu konsepnya kenapa kita perlu menggunakan Tailwind. Nah, jadi eh, alasan utamanya sebenarnya adalah CSS itu kalau menurut pendirinya ya dan menurut saya juga CSS itu sangat susah di-maintain ketika filenya sudah terlalu besar atau kita sudah memiliki banyak kelas. Nah, untuk solusi-solusi CSS itu kan sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada SCSS, ada SASS, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan cara yang berbeda, harapannya adalah untuk maintain sebuah style itu akan dapat lebih mudah. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita akan langsung terjun aja ke dalam implementasinya supaya teman-teman juga bisa merasakan perbedaannya semudah apa kita membuat styling di website kita tanpa menyentuh CSS sama sekali gitu ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru pertama kali nyoba, mungkin kita nggak usah bikin project baru, kita mungkin bisa menggunakan ini ya, play.tailwindcss.com. Jadi di sini playground-nya untuk teman-teman bisa coba-coba ya, bereksperimen gitu. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa contoh dulu cara pengerjaannya seperti apa. Nanti setelah itu saya akan beritahu teman-teman juga referensinya di mana. Jadi supaya teman-teman nanti bisa self learning sendiri. Oke, sebagai contoh di sini misalnya kita punya HTML komponen ya, kita punya div, katakanlah kita punya header, sorry, oke, kita punya header, kita punya body, sama kita punya footer misalnya. Oke, nah kalau kita menggunakan Tailwind CSS, kita nggak perlu pakai inline atau external CSS ya. Nanti kita akan membuat stylingnya semua di dalam kelas di dalam div ini sendiri nanti. Oke, sekarang kita susun layoutnya dulu ya. Misalnya kita punya div, header, kita juga punya div untuk body, kita juga punya div untuk footer. Oke, nah mungkin kalau untuk header biasanya ada logo ya, ada logo di sebelah kiri atas ini, terus mungkin di sebelah kanannya ini ada menu. Nah, ada menu. Oke, dalam header ada logo dan menu. Saya tulis komen gini supaya teman-teman bisa gampang ngikutinya nanti ya. Nah, di menu sendiri mungkin ada beberapa link ya. Nah, misalnya home, terus mungkin kalau kita bikin website itu ada apa lagi? About, terus mungkin ada portfolio, atau mungkin selanjutnya lagi kita ada contact us,
kontak gitu ya, dan sebagainya nanti untuk menunya. Terus untuk di body mungkin kita dummy dulu aja ya. Kita mungkin kasih lorem ipsum untuk indikator. Oke, kita punya body isinya ini. Lalu yang terakhir footer. Oke, mau disiapa nih footernya? Oke, mungkin untuk sekarang kita isi weird atau sorry created by. Terus nanti di sini bisa diisi namanya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini kan untuk HTML komponennya sudah kita susun. Sekarang kita mau bikin stylenya. Tadi kan untuk header kita mau di sebelah kirinya kita bisa ada logo, di sebelah kanannya ada menu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Tailwind CSS ini implementasinya? Oke, pertama-tama mungkin di header sini kita bisa kasih kelas. Nah, kita bisa menggunakan flex ya. Kalau teman-teman sudah pernah bikin CSS kan sudah tahu ya flex itu untuk apa. Dan oke, saya sudah kasih flex sekarang yang home ini sudah naik ya karena dia jadi satu apa namanya? Jadi satu row. Lalu saya kasih lagi flex sorry, justify between. Oke. Nah, sekarang dengan saya tambahkan kelas justify between itu untuk logo dan menunya sudah bisa terpisah. Oke. Lalu mungkin berikutnya, wah ini kok terlalu mepet ya. Saya mau menambahkan padding. Boleh ditambahkan. Padding bisa pakai P, dash, misalnya padding 4. Nah, padding 4 itu berapa ukurannya? Kita bisa lihat di sini ya. Padding 4 itu ukurannya 1 rem. Kalau kita mau spesifik, eh, saya mau spesifik, biasanya teman-teman kalau menggunakan pixel, teman-teman boleh tulis misalnya 10 px. Nah, di sini masih belum terbaca, jadi untuk kita menggunakan eh, dynamic value, kita harus menambahkan ini ya, dalam kurung, pakai kurung kotak. Nah, paddingnya sudah masuk. Mungkin untuk padding ini kita mau taruh juga di body-nya, kita bisa tambahkan juga kelas Oke, 10 px misalnya, 10 pixel ya. Oke. Lalu terakhir mungkin di footernya saya juga mau menambahkan paddingnya, 10 pixel. Oke. Nah, lalu setiap menu ini terlalu template ya. Misalnya mau kita kasih padding juga. Nah, kita bisa menggunakan space X ya untuk menambahkan padding di setiap chat. Jadi kita nggak pernah menambahkan padding di setiap href-nya ini. Kita bisa bikin kelas di sini menggunakan space X, misalnya 3. Atau teman-teman menggunakan pixel juga boleh, misalnya 5 pixel. Nah, ini sekarang sudah ada caranya. Oke, jadi mungkin saya tambah satu contoh lagi. Misalnya kita mau menambahkan warna ya, gimana caranya? Nah, mungkin saya nggak mau backgroundnya putih. Nah, di div paling luar mungkin saya kasih kelas background color. Nah, ini kita bisa pilih ya, mau warnanya apa. Misalnya kita pakai background gray misalnya. Terus kita bisa pilih tebalnya ya. Jadi dari 100 itu yang paling light sampai 900 itu yang paling dark. Kalau kita mau di tengah-tengah kita bisa seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penggunaan Tailwind-nya. Nah, terus kalau kita mau menggunakan dynamic value, misalnya kita mau pakai hash color ya,
di sini juga bisa kita ganti menggunakan hash color, misalnya DEF 123. Itu juga bisa, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya, kita punya kelas apa aja, itu nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Tailwind ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di bagian dokumentasinya. Nah, tadi yang kita pakai ada padding ya di sini. Nah, di sini ada dokumentasinya nih. Padding dash 0, artinya 0 pixel. Kalau kita mau em, menambahkan 0,5 berarti berapa rem atau berapa pixel gitu ya ekuivalennya. Jadi kita punya banyak varian kelas di sini. Nah, ini teman-teman bisa pakai nanti. Lalu selain untuk utility kelasnya, itu juga ada beberapa varian ya yang bisa kita pakai. Misalnya untuk screen resolution ya. Jadi misalnya kita mau untuk di layar HP misalnya backgroundnya ini, lalu di desktop mungkin kita mau menggunakan background warna yang berbeda ya. Cuman mungkin kalau di implementasinya nanti bukan warna ya, mungkin biasanya font size atau sebagainya gitu. Nah, ini supaya visualnya mudah aja, kita coba LG, misalnya kita kasih background, untuk colornya mungkin pakai gray tadi ya, 300. Nah, jadi maksudnya ini apa? Ketika layar saya itu ukurannya small atau layar handphone, atau layar dengan spesifik resolusi berapa, itu akan ditampilkan color ini. Nah, nanti kalau sudah sampai ke resolusi LG, itu akan dirubah menggunakan color ini. Nah, mungkin kita bisa coba ya, dari width-nya kita tambahkan. Nah, teman-teman lihat di sini, warnanya sudah berubah ya. Ini untuk responsiveness-nya nanti. Jadi, nah ini kalau kita mau lihat code-nya ya, kalau di CSS itu kita equivalent dengan ini. Tapi dengan Tailwind kita bisa cuma menuliskan LG.2, kita kasih tahu background-nya apa, selesai. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman bisa self learning-nya nanti untuk belajar apa namanya, belajar sendiri bisa lihat di websitenya Tailwind seperti ini. Oke, kalau teman-teman lebih suka untuk melihat video, di sini ada pilihannya juga screencast ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik linknya screencast ini nanti akan mengarah ke YouTube-nya Tailwind. Nah, mungkin teman-teman kalau lebih suka belajar via video, bisa menggunakan screencast official-nya atau teman-teman cari video tutorial lainnya. Mungkin kalau teman-teman mau cari bahasa Indonesia, mungkin juga ada, bisa dicari di YouTube sendiri. Oke, mungkin kalau untuk introduction Tailwind-nya seperti itu. Kalau teman-teman misalnya masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, bisa di grup chatnya nanti teman-teman tanyakan aja apa yang menjadi kendalanya teman-teman atau ada something yang berhubungan dengan ini mau ditanyakan, silakan. Oke, nah lalu berikutnya kalau teman-teman sudah paham dan bisa menguasai ini, saya minta teman-teman untuk mencoba membuat clone-nya, websitenya Apple ya. Oke, jadi teman-teman buat clone-nya websitenya Apple di sini. Jadi saya pilih website Apple karena secara layoutnya cukup sederhana. Nah, teman-teman bisa tiru semirip mungkin untuk apa namanya layout sama desain UI-nya ini ya. Kalau untuk interaction-nya mungkin boleh di skip dulu karena di tahap ini saya cuma pengen teman-teman terbiasa dulu untuk menulis stylingnya di Tailwind. Jadi kalau untuk misalnya di hover gini keluar apa namanya menunya,
eh, nggak harus persis kayak ada animasinya seperti apa kalau teman-teman misalnya masih belum bisa, tapi dibuat semirip mungkin ya. Minimal ada header menu, terus ini bisa sticky ya menunya, terus untuk penggunaan fontnya, color, seperti itu. Dan fokusnya ke satu halaman dulu teman-teman, nggak usah bikin 2 halaman untuk tas yang ini. Jadi kalau diklik kemana itu nggak usah dulu, kita cuma fokus di satu halaman. Nanti teman-teman juga buat footernya ini ya. Jadi footernya ini nanti bisa pakai grid eh, atau mau pakai flex column juga bisa di sini. Mungkin lebih baik pakai grid ya kalau di sini. Terus ini juga bisa sebenarnya dibuat menggunakan Tailwind. Cuman kalau untuk animate-nya teman-teman masih kesusahan, boleh yang statis-statis dulu. Pokoknya dibuat semirip mungkin. Oke, itu aja tugasnya teman-teman. Em, Nanti pengumpulannya cukup menggunakan ini aja, cukup menggunakan apa namanya play.twin aja. Kalau teman-teman sudah selesai membuat, nanti bisa diklik tombol share-nya. Nah, kalau sudah diklik tombol share-nya, di sini kan ada linknya ya, bisa di copy. Nah, linknya ini nanti yang dikirimkan ke grup ya, kalau teman-teman sudah selesai. Oke, dan untuk mengirimkan linknya, jangan di tengah-tengah pengerjaan, tapi nanti di tanggal yang sudah ditentukan ya, supaya nanti tidak terjadi saling menyontek atau saling melihat pekerjaannya satu sama lain. Jadi nanti di tanggal yang kita tentukan, di situ baru teman-teman bisa kirim. Oke, itu dulu teman-teman. Thank you. Semoga lancar pelajari teorinya.